Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sejawat, pada video kali ini akan membahas tentang klasifikasi masalah dan planning of action atau POA. Apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi masalah dan planning of action? Dan apa tujuannya? Klasifikasi atau identifikasi masalah adalah menggabungkan hasil data primer dan sekunder dan melakukan analisis perbandingan dan analisis tren masalah kesehatan, kemudian membuat list atau daftar masalah apa saja yang terjadi di masyarakat. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kejadian suatu masalah dari berbagai aspek. Dan Planning of Action atau POA adalah suatu dokumen penyusunan rencana pelaksanaan program yang disusun berdasarkan kegiatan-kegiatan dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah ditetapkan dalam proses sebelumnya, serta semua potensi sumber daya yang ada untuk menangani masalah tersebut. Tujuannya untuk merencanakan penanganan masalah yang telah diidentifikasi. Cara mengidentifikasi masalah bisa dilihat secara terstruktur menggunakan M1 sampai M6. Nah, contoh kasus yang dibahas dalam video ini dari Ruang Bismillah Rumah Sakit Pasti Sehat. Pada contoh kasus, poin M1 atau MAN didapatkan masalah berupa poin M2 atau material didapatkan masalah berupa poin M3 atau metode didapatkan masalah berupa poin M4 atau machine didapatkan masalah berupa
Poin M5 atau money tidak ditemukan masalah. Poin M6 atau mutu didapatkan masalah berupa setelah mengidentifikasi masalah apa saja yang terjadi, step berikutnya adalah melakukan perhitungan untuk menentukan prioritas masalah. Nah, dalam memprioritaskan masalah terdapat dua metode yang dapat digunakan, yaitu SFF matrix dan metode Charles. Dalam video kali ini akan menggunakan metode SFF matrix atau teknik kriteria matriks, yaitu teknik pemungutan suara dengan menggunakan kriteria tertentu. Secara sederhana dapat dibedakan atas 5 macam, yaitu yang pertama, kecenderungan besar dan seringnya kejadian masalah atau yang biasanya disebut magnitude. Yang kedua, besarnya kerugian yang ditimbulkan atau severity. 3. Bisa dipecahkan atau manageability. Yang keempat, perhatian perawat terhadap masalah atau nursing concern. Dan yang kelima, ketersediaan sumber daya atau affordability. Dengan penilaian skor dari 1 sampai 5. 1 sangat tidak penting, 2 tidak penting, 3 kurang penting, 4 penting, dan 5 sangat penting. Pada proses penentuan prioritas masalah menggunakan metode matriks akan dibuat tabel seperti berikut ini. Nah, setelah teman-teman tadi sudah menemukan masalah apa saja yang muncul, maka selanjutnya kita masukkan masalah-masalah tersebut ke dalam tabel. Setelah itu, akan dilakukan perhitungan. Masalah dengan skor tertinggi adalah masalah dengan prioritas yang utama. Setelah menentukan prioritas masalah, maka selanjutnya adalah membuat planning of action atau POA. Dalam membuat tabel POA, semua daftar masalah harus dimasukkan ke dalam rencana kegiatan ini. Nah, sebagai contoh, di video ini hanya menampilkan 3 prioritas masalah saja. Setelah membuat dan menyepakati POA secara bersama-sama, maka selanjutnya adalah melakukan kegiatan sesuai dengan POA dan waktu yang telah ditentukan. Sekian pembahasan klasifikasi masalah dan planning of action. Semoga pesan yang disampaikan dalam video ini dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.